Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, obrolan pagi ini hari ini tema kita yaitu grooming dan branding untuk anak Bengkulu. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini. Mungkin pemirsa TVRI Bengkulu sudah tidak asing lagi nih ya dengan muka-muka salah satu narasumber kita hari ini, yaitu Yuvaldo Dimas selaku founder Red Project. Halo Valdo. Halo Agnes, selamat pagi untuk pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali rasanya Valdo kembali hadir. Siaran aja gitu. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Udah berapa lama sih nggak tampil di layar kaca nih? 6 bulan kali ya. 6 bulan kali ya. Jadi rada grogi nih, dingin nih kayaknya. Ada fans Valdo nggak nih yang kangen ya? Sapa-sapa dulu. Iya, oke, sama-sama nih apa ini? Oke, Yuvaldo ini kan founder Red Project ya. Betul. Sebenarnya Red Project itu apa sih, Valdo? Nah, Red Project itu kan sebenarnya berawal dari kegabutan nih, ya gitu kan. Kegabutan sama melihat dari situasi dan kondisi, ya gitu. Jadi Red Project ini adalah sebuah project yang saya buat bersama rekan saya Afifa, yang dimana untuk mengcoaching atau training anak-anak muda mulai dari usia dini sampai dewasa untuk grooming, branding dan lain sebagainya, Iya, gitu. banyak poin-poin penting ya di Betul. sana. Berarti itu tuh kayak kelas gitu ya? Iya, kelas kayak gitu. Member-member gitu ya? Iya, training kayak gitu. Training Training kayak center gitu. jatuhnya. Training center. Nih, tapi kalau dari filosofinya sendiri Red Project itu diambil dari kata apa tuh? Kesepakatan Nah. dari kamu sama Afifa ya? Iya, nah kenapa ngambil Red Project? Kan Provinsi Bengkulu kan terkenal dengan Rafflesia nih. Rafflesia kan terkenal dengan warna merah nih. Dan merah itu juga terkenal dari kata berani nggak sih, kayak gitu kan, bendera merah putih kayak gitu. Jadi apa nih ya kita namanya kayak gitu ya. Jadi kayak kalau kita pakai nama Rafflesia Project kayaknya kurang bagus sih. Gimana kalau memang artinya bisa lebih meluas dan memang lebih bagus. Jadi kayak gimana kalau kita buat artinya buat namanya Red Project kayak gitu. Nah, Red. untuk logonya pun kita nggak terlalu ribet biar mudah dikenal. Oh, RP gitu kan. RP kan rupiah gitu. Oh iya. Semoga menjadi pundi-pundi rupiah. Betul sekali. Jadi Red Project dari warna merah, dari berlatar belakang dari Provinsi Bengkulu, Indonesia. Terus bahwasanya project ini dilakukan oleh anak-anak muda seperti itu. Oke. Ini kan Valdo kan sempat keluar provinsi dan juga pulang lagi Betul. ya. Berarti waktu itu waktu pertama kali pulang ke Bengkulu ya tercetus untuk membuat project ini ya? Sebenarnya project ini sudah tercetus dari lama sebenarnya. Saya kan sudah terjun di dunia pageant, dunia pemilihan duta seperti itu dari tahun 2016. Ilmu yang saya dapatkan kurang lebih sudah cukup lah ya kayak gitu ya, dari 2016 nih sampai tahun terakhir 2022 mewakili mendapatkan Putra Tenun Songket Indonesia Intelligentsia tahun 2022. Dan di situ mulai dari grooming, catwalk, media sosial segala macam kita pelajarin nih kayak gitu. Nah, terus sebelumnya juga saya mengikuti program di Kemenpora dari Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Saya juga punya program sebenarnya. Program itu adalah kelas public speaking dan situ sudah masuk dalam program pemuda dari Kemenpora gitu ya. Jadi kami itu ada program yang harus kami buat di desa seperti itu. Nah, terus saya pikir apa ya program atau project yang bisa kita buat nih kayak gitu. Tapi saya itu punya ide ini udah lama banget. Tapi waktu itu belum tercetus ya kalau misalnya partner saya siapa gitu. Betul. Jadi saya itu kayak orangnya pemikir. Saya kayak aduh saya pengen ini, saya pengen itu kayak gitu ya. Saya mau buat ini, Banyak saya banget buat itu. plan-nya Ya, ya. banyak banget plannya. Tapi siapa ya kira-kira yang bisa menjadi pendorong saya gitu? Siapa sih yang bisa menjadi partner saya untuk saya buat? Kira-kira saya expertnya di bidang apa? Kalau di bidang public speaking saya nggak terlalu expert nih, tapi untuk pengalaman saya udah punya sebenarnya. Terus kalau dunia pageant saya juga punya nih, tapi kalau dibilang expert nggak terlalu. Terus saya pikir lagi kalau memang saya buat cuman khusus kelas public speaking, jadi kayak ternyata kalau saya pikir-pikir lagi fokusnya cuma satu nih nanti kayak gitu kan. Jadi kayak cuma public speaking, MC Kayak atau terlalu apa. membosankan dan juga sudah terlalu banyak juga ya kalau misalnya kelas-kelas seperti itu. Dan juga kan pasar saya ini bukan hanya orang-orang dewasa nih, bukan anak-anak yang sudah memiliki minat dan bakat kayak gitu ya. Jadi sasaran saya ini dari anak kecil, dari umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, tapi kemarin ikut Red Project Batch 1 itu dari 3 tahun ada.
Ya ampun. Iya. Tapi masih kamu terima ya? Masih diterima. Jadi kayak Red Project ini jadi awalnya kita buat 5 tahun ya. Jadi setelah kita buka yang pertama itu adalah free untuk 10 orang. Waktu pertama kali dibuka Pertama kali ya? dibuka. Jadi itu kita tuh nggak ada awalnya kayak yaudahlah pokoknya kita 10 orang free, kita cuman latih free ini memang benar-benar mereka memiliki minat bakat ya gitu ya. Bakatnya itu memang sudah terasah. Tapi setelah kita promoin ternyata banyak banget minatnya di Provinsi Bengkulu. Emangnya kuotanya terbatas ya waktu itu ya? Iya, awalnya kita terbatas 10 itu orang yang free. Terus Yang free kan ya? yang Tapi untuk kuota free. seluruhnya member itu? Member berapa? itu ada kurang lebih 50-an. 50-an. Tapi kan ini dari segala usia ya, dari Betul. anak-anak sampai yang paling tua ada 26 tahun 26 kemarin. tahun. Itu kelas-kelasnya berbeda dong ya? Beda-beda. Atau digabungin ya waktu? Beda-beda. Jadi kita itu kemarin waktu di batch pertama kita bedain. Ada yang kelas pageant. Kelas pageant ini mereka ini memang fokusnya untuk mengikuti pemilihan seperti itu. Jadi pageantnya catwalknya beda. Nah, jadi kalau kemarin itu kita masih fokus ke catwalk kayak gitu ya. Nah, jadi kita ke catwalk, fokusnya ke catwalk. Jadi ada catwalk pageant, ada catwalk model kayak gitu. Nah, kita Beda bedain ya. betul. Jadi ada yang kemarin kita kerjasama dengan putra-putri kampus Provinsi Bengkulu, ada 30 orang nih. Kita latih adalah untuk catwalk pageant. Nah, terus ada juga yang free ada 10 nih. Terus yang daftar member lagi di luar free itu ada 18 orang. Waktu Kayak pertama gitu. kali buka kemarin ya. Ini Betul. sebenarnya sudah berapa lama sih Red Project ini? Sebenarnya Red Project ini baru banget nih, Uh-uh. baru banget Ines. Jadi baru berjalan dari bulan kemarin. Jadi pikirannya tuh udah lama banget, kayak ibarat kata tuh kayak membuat aplikasi gede gitu, padahal cuma project biasa. Karena tapi waktu itu konsepnya belum mateng ya. Mau iya, gimana belum gitu mateng. kan. Jadi kayak sebenarnya kita sebenarnya konsepnya tuh udah ada dari dulu. Jadi kayak aku mau bikin ini nih, bikin kayak gini nih, kayak gimana. Jadi kayak sharing-sharing sama teman-teman. Jadi kayak yaudah ayo kita buat kayak gitu. Tapi ada teman juga tapi di luar dari Provinsi Bengkulu. Jadi kan sedikit susah kan. Terus juga punya koneksi-koneksi di luar, mulai dari model, pageant kayak gitu kan banyak nih kan untuk teman-teman juga link-link Iya. juga di dalam bidang kayak gitu. Terus apa ya kira-kira kayak gitu. Terus ceritalah sama partnerku Afifa ini, sama penyiar juga di sini Iya. sebenarnya dia. Nah, terus ya, terus memang dia adalah partnerku dari 2016. Udah lama ya Udah kenalnya lama, ya? iya udah lama banget. Jadi Kayak udah kita- masukkan lah ya. Iya, itu dari Duta Wisata dari Bujang Gadis Provinsi Bengkulu kita satu pasang. Saya nomor 1, dia nomor 2. Jadi kayak memang kami satu pasang jadi dari dulu tuh kayak memang benar-benar yang udah susah senang tuh bareng ya gitu. Iya, Dari iya, penugasan dari hujan panas tuh bareng sama dia. So aku cerita lah, aku punya konsep gini nih kayak gitu kan. Kira-kira gimana ya kalau kita buat ini cerita. Udah cerita, oh ya sih bagus kayaknya. Kayaknya aku juga tertarik deh kayak gitu. Jadi kalau kita punya teman yang memiliki support system yang bagus, jadi menurut aku kita memang makanya kita harus memilih teman nih. Nah, jadi setelah cerita sama Viva, yuk udah deh kayak gitu kan. Kita awalnya nongkrong yaudah deh kita konsep gimana gitu. Oke, kita konsep kayak gini. Nanti kayak gini, isinya kayak gini. Oke. Jadi oke deh, besok pertemuan besok, nongkrong besok, aku bawa laptop, aku bilang kayak gitu. Kita buat flyer, kita buat syarat gitu doang segala macam. Oke, jadi besoknya langsung kita buat. Sudah kita buat setelah kita buat terus kita revisi, melihat pasar segala macam. Setelah kita 1 minggu merembukan, ngefiksasikan konsep, kita open. Barulah disebar flyernya kemarin iya, tuh ya. flyernya kita share, minta tolong juga teman-teman share. Awalnya kayak nggak terlalu berharap banyak sih, 10 aja cukup lah ya. Tapi gitu. ternyata antusiasnya luar Antusiasnya biasa luar ya. biasa Di luar banget. ekspektasi Iya, ya. subhanallah ya bener-bener orang dulu ternyata banyak ternyata yang pengen ikut kayak gitu. Mulai dari anak-anak. Awalnya kita buat 5 tahun terus Kak kita ini usianya 3 tahun kira-kira bisa ikut nggak ya kayak gitu. Terus Berarti batasan usianya dari 5 5 tahun tahun sampai awalnya. 26. nggak ada maksimal, Oh, nggak ada minimal 5 maksimal. tahun. Pokoknya minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Terus kita udah udah buka, ternyata banyak banget nih gitu kan minat. Kak saya anak saya umur 3 tahun bisa ikut nggak? Kan kita nggak mungkin nolak nih ya kayak gitu. Terus kayak boleh bunda, kita jadi kan memang kita berkomunikasi dengan bunda-bundanya kayak gitu. Bunda-bunda dari Bunda-bunda, member ya. betul. Nah, terus setelah kita latihan pertama ternyata bunda-bundanya antusias lagi nih, lebih antusias lagi. Sampai mereka kayak video, fotoin, posting kayak gitu kan. Memang kayak
the magic of social media banget gitu ya. Bener-bener. Bener-bener kayak setelah mereka posting lagi, terus banyak lagi yang ngontak gitu kan. Aduh, saya ketinggalan ini nih informasi, jadi ngontak Red Project lagi. Jadi kalau misalnya nambah ketinggalan itu lagi. bisa menyusul. Bisa menyusul, tapi ya untuk yang baru datang ke pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, kita kan per satu pertemuan itu 1,5 jam nih, jadi kita tambah kayak gitu. Oh, Misalnya gitu. kayak ada beberapa member yang datang di hari kedua, dia tidak datang hari pertama kayak gitu. Nah jadi di hari kedua kan kita mulai ada yang kita startnya mulai jam 2 sampai setengah 4 setengah 4 sampai jam 5. Jadi kita ganti, mau gantinya hari apa nih Bunda, tapi jadwalnya tetap Jumat, Sabtu Minggu Iya, Minggu. iya. Kalau nggak Sabtu Minggu ini, Sabtu Minggu depan kayak gitu. Emangnya ini kan ada 2 ya foundernya ya? Nggak kewalahan emangnya? Cuma 2. Sejauh ini kewalahan sih. Karena antusias dari teman-teman juga kan rame banget ya kalau saya lihat di media sosial gitu. betul banget. Jadi cukup kewalahan sih sebenarnya ya, karena kita founder. Jadi kita memang sudah sempat berpikir juga kayaknya ke depannya nih, kalau memang member kita ya masih, insya Allah masih banyak nih ya. Kayaknya Bunda kayak, ayo dong batch kedua kapan lagi nih, kayak iya. sabar ya Bunda, kita masih puasa nih kayak gitu. Jadi apalagi kita harus menghadapi anak kecil yang benar-benar kayak kita berasa buka playground kayak gitu ya. Iya. Iya, jadi kayak ayo adik-adik, ayo ikutin Karena kan mau coach ya meningkatkan kayak moodnya gitu. dia, Betul. kan? Bagi anak kecil tuh kayak memang bener-bener mood swing. Kalau dia lagi pengen, kalau enggak ya, aduh coach aku capek kayak gitu. Jadi kayak udah kita istirahat ya, kita duduk ya. Aduh coach aku mau minum. Jadi kayak kita berasa di bener-bener. playground bener-bener. Tapi kayak seru sih kayak gitu kan. Kita saat waktu kita berbicara dan kita bermain ngelatih anak-anaknya, bundanya nggak kayak ngedikte gitu loh. Jadi kayak benar-benar bundanya support banget nih, kayak ya coach anak saya dilatih dong kayak gini. Jadi kayak wah iya bunda siap kayak gitu. Jadi kalau kita lagi rame banget kayak kemarin kita tuh Sabtu itu ada pageant class sama ada catwalk class untuk anak-anak kayak gitu Ya itu kan. tiap hari berbeda ini ya, berbeda kelasnya ya. Berbeda. Jadi Berbeda untuk apa yang diajarkan gitu ya. betul. Nah, kalau untuk anak anak-anak di bawah umur 12 tahun kita fokus ke catwalk. Karena mereka belum bisa untuk public speaking, untuk grooming, untuk Pageant pageant tadi ya. kayak gitu ya. Nah, jadi kalau memang yang sudah dewasa di atas 12 tahun kita tanya nih tujuannya apa? Mau gabung di kelas kita nih mau apa? Kalau dia bilang saya mau public speaking nih Kak. Oke, public speaking berarti kita nggak terlalu fokus ke catwalk. Kita ajarin catwalk tapi kita juga kasih tugas dan kasih gimana bentuk-bentuk mereka untuk public speaking seperti itu. Nah, kalau memang yang untuk pageant, balik lagi nih, kamu pageantnya mau apa gitu kan? Pageantnya cuma untuk catwalk atau memang public speaking juga, grooming iya, juga, iya. segala Berarti juga. kayak paketan gitu ya? Betul. Oke, Valdo kita akan jeda dulu. Oke, Nanti akan siap. kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu grooming dan branding untuk anak Bengkulu. Pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.